Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara konfigurasi politik hukum, tentu merupakan suatu kajian yang menarik, yang mana politik hukum itu mempunyai tujuan. Tujuan politik hukum sebagaimana tujuan negara atau tujuan terciptanya suatu negara adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun lebih jelas lagi apabila kita melihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwasanya di dalam melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta di dalam ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal itulah merupakan tujuan daripada hidup bernegara. Konfigurasi politik hukum saat ini itu mengacu kepada sistem politik yang demokratis. Kenapa? Karena demokrasi itu berasal dari suatu kedaulatan yang mana beberapa pendapat mengemukakan by the people, for the people, from the people. Tentu ini merupakan suatu kajian yang menarik ketika mengkaji lebih lanjut tentang budaya politik yang demokratis saat ini. Beberapa pergolakan sistem demokrasi di Indonesia, bahkan di dalam satu sistem pemerintahan di Indonesia, menganut dua sistem, yaitu sistem presidensil dan sistem parlementer. Karena Indonesia merupakan suatu negara kesatuan, tentu menjadi suatu kesatuan wilayah, menjadi suatu kesatuan teritorial, menjadi salah satu kesatuan kedaulatan, yang mana itu menjadi suatu kesatuan yang utuh untuk menjaga Republik Indonesia. Oleh karenanya, secara falsafati, bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Namun dalam perkembangannya ada juga dasar yang lainnya menjadi prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada Pancasila sebagai sumber hukum yang tertinggi, dan ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya, apakah konfigurasi politik hukum saat ini berjalan dengan sesuai apa yang direncanakan para founding father dan founding mother pada saat itu? Tentu kita harus melihat perkembangannya mulai dari Orde Lama, Orde Baru, era reformasi, dan sampai saat ini. Inilah menjadi suatu perkembangan dan dinamika konfigurasi politik yang ada di Indonesia. Bahkan sampai di tataran partai politik itu juga menjadi salah satu bentuk adanya konfigurasi politik di Indonesia. Maka tentu kalau ingin berbicara politik harus juga melihat dari sudut pandang bagaimana pemerintah menyelenggarakan fungsinya, baik itu di dalam tataran eksekutif, baik itu di dalam tataran legislatif
maupun baik itu di tataran yudikatif. Saya menarik melihat pendapat dari Pascal Pound yang mengatakan bahwa hukum itu sebagai alat rekayasa sosial. Dalam menciptakan suatu tatanan yang tertib hukum, maka tentu ada yang harus bisa dikendalikan, yang harus bisa dikontrol di dalam menjamin kepastian, keadilan, kemanfaatan, bahkan suatu ketertiban. Menurut pendapat Gustav Rahbert, hal ini di dalam konfigurasi politik di Indonesia saat ini itu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan negara. Tetapi, apakah kita bisa melihat faktanya dengan benar? Apakah kita harus mengkaji fakta itu dengan benar? Apakah kita harus menganalisis fakta itu dengan benar? Tentu kita harus kaji itu, kita harus identifikasi itu, bahkan kita harus menganalisis itu berdasarkan kajian-kajian ataupun teori-teori, bahkan prinsip-prinsip serta asas-asas yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga akan menarik bagaimana mengkaji dalam hal sistem pemerintahan pusat maupun sistem pemerintahan di daerah. Oleh karenanya, apa pandangan kalian ketika konfigurasi politik di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan para founding father dan para founding mother? Itu yang akan menjadi pertanyaan bagi saya terhadap kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.